Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Sama-sama. Oke, gimana kabarnya semuanya? Baik, bagaimana kabarnya? Oke, Bapak juga baik juga ya, alhamdulillahirobbilalamin gitu ya, Bapak juga baik. Nah, teman-teman juga baik gitu ya keadaannya. Nah, mungkin sebelum kita mulai belajar, mungkin kita doa terlebih dahulu gitu ya, agar proses pembelajaran nanti kita dilancarkan. Mungkin kayaknya di sini Syifa ya? Ya, Pak. Oke, Syifa boleh buat pimpin doa kelas ini. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin mulai dari Syifa terlebih dahulu. Di sini ada yang nggak hadir nggak? Alhamdulillah semuanya hadir, Pak. Oke, alhamdulillah gitu ya. Berarti nanti kita bisa melangsungkan pelajaran dengan baik gitu ya, karena nggak akan ada yang susulan gitu ya nanti. Anak-anak pun semua di sini hadir semua gitu. Nah, tapi sebelum mulai belajar, Bapak tuh ada dulu buat semangat gitu ya. Nah, jadi Bapak tuh mau ada jargon dulu. Nah, kalau Bapak bilang chemistry class, kalian jawab, aku siap belajar. Bisa? Oke, Bapak mulai ya. Chemistry class, aku siap belajar. Oke, teman-teman semuanya. Nah, karena dari anak-anak semua udah pada siap gitu ya untuk belajar, jadi Bapak mulai aja langsung pelajaran kita pada hari ini. Oke, nah yang pertama itu Bapak mau nanya terlebih dahulu gitu ya. Kita akan mengingat kembali pertemuan sebelumnya. Nah, dari anak-anak semua masih ingat gak pertemuan sebelumnya? Apa? Boleh angkat tangan. Saya, Pak. Oke, dari Muti ya? Oke, Muti boleh sampaikan. Pembelajaran sebelumnya kita udah belajar apa aja? Untuk materi sebelumnya itu kita telah belajar tentang pengertian reaksi kimia dan juga ciri-ciri reaksi kimia. Oke, betul. Teman-teman lainnya masih ingat dia pelajaran kemarin kita udah belajar apa aja? Masih? Oke, masih ingat ya harusnya. Nah, kalau gitu Bapak mau nanya, apa sih itu reaksi kimia? Boleh angkat tangan siapa yang mau? Oke, Ananda ya? Oke, mari nanti ya sampai berikutnya boleh. Tapi boleh dengan terlebih dahulu pengertian reaksi kimia apa? Jadi reaksi kimia itu ketika ada zat yang bereaksi dan menghasilkan zat baru dengan dengan sifat yang baru. Oke, boleh tepuk tangan semuanya. Iya aja. Nah, tadi kan bukan hanya pengertian reaksi doang kan yang kemarin kita udah jelasin. Nah, apa aja tadi satu lagi yang udah kita bahas sebelumnya? Ciri-ciri reaksi kimia. Nah, sekarang siapa yang mau nyebutin ciri-ciri reaksi kimia? Waduh, Moni udah langsung bersama tangan nih. Boleh Moni. Oke Pak, jadi ciri-ciri reaksi kimia itu ada terbentuknya endapan, terbentuknya gas, ada perubahan energi, biasanya itu perubahan suhu, terus juga ada terbentuknya cahaya atau api. Oke, boleh tepuk tangan dulu semuanya. Oke, nah anak-anak semua, semoga tadi gitu ya udah disampaikan pengertian reaksi kimia itu apa sama Ananda. Tadi juga disebutin juga ciri-ciri reaksi kimia oleh Moni gitu ya. Nah, jadi Bapak harap anak semua di sini gak lupa gitu ya pembelajaran berikutnya. Nah, bahkan sampai sekarang gitu ya, materi sekarang jangan sampai lupa juga ya, minggu depan pasti Bapak tanyain gitu ya ketika awal kelas. Nah, berikutnya karena anak-anak semua masih ingat gitu ya materi sebelumnya. Nah, ini pertanyaan tadi gitu ya, apa itu reaksi kimia dan ciri-ciri reaksi kimia. Nah, sekarang Bapak mau tanya terlebih dahulu gitu ya, dan kalian coba jawab. Jawabannya nanti bisa siapa gitu ya mengajukan tangan lagi. Nah, di sini ada, pernahkah kalian melihat air sungai yang semula jernih tiba-tiba menjadi keruh setelah dicampur dengan air lain? Nah, menurut kalian apa yang menyebabkan itu terjadi? Boleh, siapa yang mau menjawab? Oke, boleh. Yunita ya? Oke, boleh Yunita. Jadi kenapa air menjadi keruh saat sudah dicampur dengan air lain? Mungkin karena air lain itu ada lumpurnya atau mungkin ada tanah dan juga kotoran-kotoran lain, sehingga pas dia menyatu dengan air sungai itu mereka mengendap, jadi air sungai itu menjadi tanah seperti itu. Oke, tekan dulu. Nah, anak semuanya mungkin pada setuju nggak sama pendapatnya Yunita? Setuju. Oke, itu ya, berarti semuanya rata sama gitu ya jawabannya itu karena ada lumpur atau pasir atau tanah gitu ya yang nanti mengendap, yang awalnya tuh dari cairan yang kotor gitu ya.
yaitu dengan cairan yang bersih. Nah, karena tadi udah dijawab sama Yunita, sekarang mau tanya lagi. Nah, apakah selalu gitu ya, ketika ada endapan itu dari cairan sama padatan, apakah cairan sama cairan tidak bisa nanti menghasilkan endapan? Boleh yang jawab? Oke, Asti sekarang. Boleh Asti? Nah, ya kalau maksudnya kan kalau cairan sama cairan itu biasanya hasilnya cairan, sedangkan padatan sama cairan itu biasanya terjadi padatan. Oke, berarti Asbi bilang katanya kalau sama cairan-cairan itu pasti hasilnya itu cairan lagi ya. Nah, semua setuju nggak kalau misalkan cairan sama cairan itu selalu gitu ya timbulnya itu cairan lagi? Setuju? Tambah nih? Atau masih bingung nih? Masih bingung, Pak. Oke, kalau masih bingung, ya udah kita coba prediksikan gitu ya. Kira-kira benar atau enggak gitu ya. Tapi karena tadi yang jawab baru Asbi gitu ya. Nah, sekarang Bapak pengen kalian berkelompok gitu ya. Nah, yaudah Bapak aja pilih kelompoknya ya. Nah, dan di sini ada 6 orang. Jadi 3 orang, ada Ananda, Siva, sama Asti, kelompok 1, dan Yunita, Moni, serta Muti jadi kelompok 2. Oke, boleh melihat lebih dahulu ya sesuai kelompoknya. Oke, boleh. Coba sekarang udah siap semuanya? Oke, kalau udah siap, nah sekarang anak-anak semua boleh scan terlebih dahulu. Ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, jadi anak-anak semua boleh scan dan coba diskusikan gitu ya prediksi yang ada di LKPD gitu. Kan tadi ada gitu ya pertanyaan. Nah, tadi juga tulis juga pertanyaan terkait tadi apakah cairan sama cairan itu selalu timbul cairan lagi? Apakah pada tanggal akan mungkin ada misalkan cairan sama cairan itu dicampurkan? Nah, boleh jawab di LKPD di bagian prediksi. Jangan lupa juga tulisin namanya, anggota kelompoknya siapa gitu ya. Karena kan Bapak juga nanti bakal nilai ya LKPD-nya kalian tuh kayak gimana. Nah, sekarang boleh. Oke, coba isi ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Oke, dari kelompok 1 ada kesulitan nggak? Masih ada. Masih aman? Ya. Oke, kalau misalkan ada kesulitan bilang ya. Dari kelompok 2 gimana? Ada kesulitan atau enggak? Oke, boleh ya kalian sering berargumentasi gitu ya satu sama lainnya. Coba mengobrol, jadi diskusikan jawabannya. Oke, gimana? Kalau saya aja masih belum mengerti soal pertanyaan. Oh, belum ngerti. Oke, jadi pertanyaanku kan tadi Bapak bertanya nih, kan kalau misalkan tadi air sungai dia tuh kan ada berapa nih ketika dia bercampur sama air lainnya yang keruh. Nah, air keruh itu kan ada pasir, ada padatan, kayak tanah-tanah kan tanah liat itu kan kalau misalkan di air sungai, nah biasanya ketika bercampur tuh keruh dan menghasilkan endapan itu kan dari cairan sama cairan. Nah, tadi Bapak tanya kalau misalkan apakah cairan sama cairan itu selalu apakah tidak bisa gitu ya kalau misalkan dia nanti hasilnya itu endapan, atau misalkan bisa-bisa aja, atau misalkan nggak mungkin Pak kalau cairan sama cairan kan awalnya cairan, dua-duanya kan cairan, masa direaksikan tiba-tiba jadi padatan? Nah, padatannya itu dari mana dong kalau gitu? Kalau ini cairan sama cairan. Nah, sekarang kalian coba prediksikan gitu kira-kira sebenarnya tuh cairan sama cairan itu apakah bisa terbentuk endapan atau enggak ya? Nah, coba diskusikan bersama teman kelompoknya. Nah, coba dari kelompok 2 aman. Nah. Nah, ya coba reaksinya itu reaksi yang tadi gitu ya, coba prediksikan kira-kira air sama itu kayak gimana gitu. Kayak sepertinya langsung fokus gitu ya. Bapak coba ini aja. Oke, semangat ya diskusinya. Coba diskusi sama semuanya. Jadi jangan gitu aja gitu ya yang diskusinya. Oke.
sisa waktunya itu 2 menit lagi ya nanti semuanya. Jadi coba diskusikan, karena nanti kita bakal coba buktikan gitu ya hasilnya itu kayak gimana. Menarik ya diskusinya ya. Kayak lupa diisi ya teman-teman KPD-nya, agar nanti bapak periksa gitu ya anak semua jawabannya gimana KPD atau KPD. Kalau ada yang kesulitan lagi tolong bilang lagi ya. Waktunya sisa 30 detik lagi. Jadi ayo diskusi bersama-sama gitu ya, untuk menemukan jawaban prediksi tadi gitu ya, kayak gimana sebenarnya gitu ya. Kakaknya bagus. Ini kalau kayak satu ya ini. Sebentar dia rasanya. Terus. Oke, dan semua waktunya habis buat prediksi. Jadi harus semua boleh lanjut ke depan lagi. Udah semuanya dulu ya, udah ya. Karena kita akan lanjut ke berikutnya gitu ya, belajar berikutnya. Oke, bapak nanti kita bakal berkelompok lagi. Jadi stay dalam satu kelompok aja gitu ya. Ya, coba. Jadi kalau lagi aja, kalau lagi dengan kelompok lagi aja. Nanti kita diskusinya nggak sebentar cuma prediksi doang. Nah sekarang juga kita akan coba amati gitu ya sesuatu. Nah ini coba prediksi. Nah ini coba diamati video yang akan bapak tampilkan. Nah di sini ada apa? Ada semuanya? Ini apa? Nah, NaOH di sini itu berupa cairan, dan CO2 di sini itu berupa cairan juga. Nah, coba kita buktikan gitu ya, apakah cairan sama cairan itu timbulnya itu pasti cairan lagi atau bisa padatan ya? Nah, sekarang coba kalian amati ya videonya. Baik. Nah, biar loading jaringannya emang agak susah gitu ya kalau di ruangan ini. Nah, ini ada berapa? Coba ada mati apa warnanya gimana? Ada berwarna Nah, masuk CO4. CO4 warnanya apa? biru. Nah, apakah CO4 kan isi cairan? Nah, CO4 yang dimasukkan ke dalam apakah jadi cairan atau timbul jadi padatan? Apakah mereka bersatu? Padatan. Nah, itu kalian coba jawab di KPD yang tadi di bagian Pak Ustadz. Cukup ya. Nah sekarang coba kalian kerjakan LKPD-nya di bagian observasi. Nah coba kalian amati apakah cairan sama cairan itu selalu cairan lagi yang dihasilkannya. Coba nanti coba kaitkan juga nih dengan prediksi tadi di awal, apakah cairan sama cairan itu selalu terbentuk cairan lagi. Oke. Coba ya, diskusikan bersama-sama. Di sana kan ada tulisan personal reaksi ya. Nah, coba tuliskan personal reaksinya dan nanti anak-anak semua sebutkan senyawa apa yang nanti terbentuk. NaOH cairan tidak berwarna, ada sempat cairan berwarna biru. Nah, rupanya ini ada yang warna tidak berwarna juga. Ini ada yang ke bawah nih, apa itu gitu ya. Bapak kasih waktu ya. Nah, sisa waktu kalian sisa 1 menit 30 detik lagi. Jadi, ayo diskusikan bersama-sama gitu ya buat menemukan jawabannya. Kira-kira jawabannya apa ya?
diskusi bersama-sama. Ada yang mengalami kesulitan atau ada yang masih mau nonton videonya terlebih dahulu lagi? Atau udah cukup nih setelah nonton? Oke, cukup nih kata kelompok. Oke, coba kata kelompok 1, kelompok 2 juga cukup nih. Oke, coba teruskan ya di KPD-nya. Karena ini nilai pengetahuan juga gitu ya buat anak-anak semua nanti di akhir. Oke, sisa waktu kalian 30 detik lagi ya buat diskusi bersama-sama. Karena nanti bakal ada tahap berikutnya nih. Kira-kira nanti kayak gimana? Ini bagian rahasia gitu ya berikutnya. Dicoba diskusikan dulu bersama-sama. Gimana? Oke, komunitas lagi nanti. Oke, bagus ya. Oke, anak-anak semua udah selesai diskusinya atau perlu tambahan waktu lagi? Sudah cukup. Oke, kata kelompok 1 sudah cukup, kelompok 2 cukup. Oke, kalau sudah selesai boleh kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Nah, karena kita muda gitu ya. Tadi, mari kita diskusikan bersama-sama hasil pengamatan yang sudah kalian kemukakan gitu ya, sudah kalian tuliskan di KKPD. Nah, boleh yang dari kelompok 2 atau dari kelompok 1 dulu nih? Oke, kita mau langsung? Masih 2 atau kelompok 2 dulu nih? Ada 2, ada 1. Oke, karena tadi Bapak lihat kelompok 2 gitu ya, yang sangat serius amat gitu ya dalam memberikan KPD-nya. Nah, boleh berarti kelompok 2 terlebih dahulu bisa. Siapa nih perwakilannya yang mau jelaskan? Oke, Malik maju ke depan. Tepuk tangan dulu semuanya. Ayo sekarang ya kelompok 2 buat Moni gitu ya penjelasannya. Boleh Moni. Ini hanya hasil pengeluaran saja Pak, sama reaksinya juga. Boleh sama reaksinya juga. Baik teman-teman, saya mewakili kelompok 2 ingin menjelaskan hasil jawaban KPD kami. Jadi tadi setelah kami mengamati video yang reaksi NaOH sama COS04, di situ kami mengamati bahwa sebelum penambahan itu NaOH tidak berwarna, berwarna cair, dan COS04 itu berwarna biru dan juga berwarna cair. Nah, setelah penambahan itu di dalam gelas kimia ada padatan berwarna biru muda dan tetap ada cairan yang tidak berwarna. Nah, hasil prediksi kami membuat persamaan reaksi. Itu dituliskan Pak atau disebutkan saja. Yang hasil pengamatan identifikasi plasma merah dari mana kesamaan ya, yang kesamaan reaksi untuk COS04 sama NaOH. Di sini ada NaOH, betul? Moni, ada NaOH? Iya, Betul. Tadi ada NaOH, dia wujudnya itu tadi cair, terus juga ada COS04, wujudnya tadi juga cair. Terus tadi berdasarkan hasil prediksi kami itu terbentuk suatu padatan di mana padatannya itu adalah CuOH 2 kali. Ini yang tadi warna biru muda Pak. Terus ada terbentuk cairan yang tidak berwarna itu Na2SO4. Ini wujudnya cair. Oke, itu tentang terlebih dahulu ya. Nah, mungkin Bapak mau nanya terlebih dahulu nih. Dari tadi prediksi awal yang kata Bapak tanya itu apakah cairan sama cairan itu nanti hasilnya pasti cairan lagi atau mungkin bakal ada mungkin ada beberapa campurannya yang nanti yang menghasilkan endapan. Gimana nih intinya kesimpulan yang bisa ditarik sama kelompok 2 ya? Ya Pak, jadi tadi di awal kami itu memprediksikan kalau cairan sama cairan itu bisa jadi terbentuk padatan gitu. Karena kalau dari kasus yang Sumai tadi, kami beranggapan kalau warna coklat itu nggak selalu dari lumpur atau tanah, bisa jadi misalnya dari limbah-limbah gitu, limbah-limbah cair itu kan bisa menyebabkan warna coklat juga gitu. Nah, ternyata setelah menonton video itu benar tadi cair-cair bisa jadi ada padatan pada warna biru muda, padatan CuOH gitu. Oke, itu tangan saya boleh mengamati duduk lagi. Kemudian dari kelompok 1 apakah sama atau tidak nih tadi hasil prediksinya atau hasil pengamatannya sama nggak? Hasil pengamatannya sama. Kalau kesimpulannya gimana? Sama atau enggak?
Sama juga ada yang mau bukan lagi jadinya cairan sama cairan itu apakah memungkinkan untuk jadi padatan atau tidak, atau pasti cairan, atau bisa jadi nanti timbul padatan. Gimana? Ada yang mau menyebutkan kesimpulannya? Oke, boleh. Ada berdiri dan berdiri juga? Oke, boleh. Tepuk tangan dulu buat Anda. Oke, gimana Anda? Apakah persamaan Anda sini sama atau tidak dulu nih? Sama Kak. Oke, berarti terbentuk tadi apa? CuOH2. Oke, Bapak, betul gitu ya. Nah, jadi tadi gimana nih diskusi sama kelompok satu? Apakah sama? Jawabannya, prediksinya benar nggak sesuai dengan hasil observasi? Kalau misalkan cairan sama cairan itu nggak mungkin jadi padatan, pasti jadi cairan lagi. Nah, itu gimana kesimpulannya dari kelompok satu? Kalau dari kelompok satu tadi sudah berdiskusi bahwa bisa gitu terbentuk cair dengan cair bisa terbentuk padatan karena di sini melibatkan interaksi dari NaOH dan CuSO4, ada reaksi, jadinya juga disertai dengan perubahan yang sifatnya kimia. Jadi ada sifat baru juga yang ikut disertai di sini. Kayak kalau tadi kan sifat fisiknya dia jadi dia cair, kalau sekarang dia bisa berbentuk padatan. Oke, tentang oke, anak-anak semuanya. Nah, tadi Bapak ingin mention dikit gitu ya terkait dengan anak-anak semua, bahwa betul gitu ya, bahwa dalam cairan sama cairan itu tidak akan selalu berbentuk cairan lagi, dan pasti pasti ada kemungkinan bahwa kalau cairan sama cairan direaksikan itu nanti akan timbul endapan atau padatan. Jadi kalau ada semua seperti ini, NaOH tambah CuSO4 menjadi CuOH2 yang berbentuk solid. Jadi nanti padatannya itu adalah senyawa BB yang dihasilkan dari suatu persamaan kimia. Nah, karena itulah pembahasan hari ini sebenarnya itu terkait jenis-jenis reaksi kimia. Nah, jenis reaksi kimia berarti kalian bisa tebak dong, reaksi kimia yang sedang kita pelajari sekarang itu reaksi kimia apa? Jenis reaksi yang keras, jenis reaksi apa? Kayak gitu ya. Jadi sekarang kita lagi bahas jenis reaksi pengendapan adalah CuSO4 sama NaOH sebagai contohnya. Oke, karena apa semua udah paham dan ngerti gitu ya, kita masuk ke kuis. Jadi coba sekarang kalian kita scan terlebih dahulu kuisnya dan coba kerjakan gitu ya. Hanya sedikit saja gitu ya, untuk soalnya cuma 5 soal doang. Jadi Bapak kasih waktunya sebentar aja gitu ya, karena itu udah ada di hasil pengamatan kalian. Nah, ini 3 menit juga cukup gitu ya buat ngejawab soal kuis ini. Gimana? Ya, pada bisa masuk? Belum, oke, belum. Segera kayak yang sudah boleh langsung mengerjakan. Jangan lupa ya nama sama kelasnya, nanti tertukar nama kalian kalau misalnya ada yang sama gitu ya dengan kelas lain. Oke, Berhenti lagi ya jawabnya, nggak apa-apa. Kan nanti masih ada puas gitu ya buat kita laksanakan. Oke, mau nih udah dikerjakan, sudah selesai. Wow, kita ngasih 100 tuh asik nilainya. Lagi juga jangan kalah ya, karena pastinya harus bisa gitu ya. Tadi kan udah mudah gitu ya belajarnya apa aja gitu, dan Bapak pun nggak keluarkan dari pembahasan yang tadi. Udah, betul ya. Kayak dari ini udah, Monik udah, kita sudah, dari Asri sudah, Sipa udah belum? Oke, kita tunggu Sipa dulu ya. Ananda sudah? Sudah. Oke, kita tunggu Sipa terlebih dahulu ya, biar nanti rekapitulasinya semuanya sudah. Oke, gimana? Mudah nggak? Mudah nggak? Mudah. Masih ya, karena kalian tadi Bapak lihat sangat memperhatikan gitu ya di kelas. Jadi kita langsung masuk ke agenda berikutnya. Ini gitu ya kelasnya. Nah sekarang ada refleksi gitu ya. Nah boleh di-scan terlebih dahulu refleksinya.
Sudah? Sama bentar Pak. Oke, gambar 4. Oke, semua sudah? Sudah. Ya. Anda sudah? Oke. Coba pindah ke sini. Oke, nah jadi di sini ada pertanyaan gitu ya. Ini bekas tadi kelas yang sebelumnya gitu ya. Jadi ada pertanyaan sesuai harapan. Tapi kan nggak tahu ya dari kelas ini apakah sama atau tidak gitu ya. Jadi pertanyaan ini boleh, apakah proses pelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan harapan? Sesuai Pak, sesuai harapan, sesuai, bagus, sangat sesuai. Oke, sudah diisi semuanya? Ya. Oke, sekarang nih, apakah dalam pemberian materi yang disampaikan cukup jelas dan mudah untuk dimengerti? Baik, langsung diisi, sangat dimengerti, jelas. Lalu, dua orang nih, dimengerti, mudah dipahami, jelas, alright. Sudah diisi semuanya? Sudah. Oke, lalu ada nih, apakah KPD, media pembelajaran, kemudian Anda dalam pembelajaran? Betul mudah ya maksudnya kayaknya. Yang lainnya? Iya nih, itu mudah, gitu ya. Oke, menjadi acuan. Oke, langsung udah menjawab semuanya? Sudah. Pertanyaan berikutnya, apakah materi yang disampaikan, didiskusikan, dipresentasikan dalam pelajaran dapat anak-anak pahami? Oke, itu jawabannya dapat dipahami. Ini report ya, nggak guru-guru tenang. Sangat dipahami, of course, siap, paham. Udah diisi semuanya? Sudah. Oke, emot ya. Berikutnya, manfaat apa yang Anda peroleh dari materi pembelajaran kita hari ini? Kira-kira apa itu ya? Bisa diambil pada materi kita hari ini. Pengetahuan baru, informasi baru, mengerti tentang reaksi, berpikir kritis, skill communication. Sudah? Oke. Berikutnya, sikap positif apa yang Anda peroleh selama mengikuti kegiatan pembelajaran? Kolaborasi. Lalu, ada critical thinking, kerjasama, mendengarkan. Oke. Sudah? Oke, sudah. Oke, jadi anak-anak semuanya baik ya. Berhenti. Next. Jadi anak semuanya, alhamdulillah gitu ya, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Alhamdulillah gitu ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak semua, terutama karena udah hadir gitu ya, dan semangat gitu ya dalam belajar gitu ya pada kita pada hari ini gitu. Nah sebelumnya Bapak ingin berpesan gitu ya, mungkin kita mention lagi gitu ya bahwa pembelajaran kita hari itu adalah masuknya ke jenis-jenis reaksi kimia. Nah kira-kira bisa nebak gak reaksi kimia apa yang kita bahas sekarang? Reaksi pengendapan ya, karena reaksi pengendapan itu adalah reaksi di mana hasil akhirnya itu akan timbul endapan atau padatan yang terbentuk. Nah tadi kan ada ceritanya CH4 serta NaOH, itu kan ada timbul endapan di akhirnya. Nah jadi anak semua ketika anak-anak di luar terus ada melihat reaksi kimia dari cairan menjadi cairan dan menghasilkan padatan di akhir, berarti itu udah bisa disebut ke jenis reaksi pengendapan. Oke, mungkin anak semuanya sekian dari Bapak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.